Saya mau cerita ya. Ibu saya dulu sudah lama cerai sama papa saya dikarenakan nggak kuat. Papa saya itu pelit sekali. Sampai suatu hari terjadi padahal sepele gitu ya, sepele cuma minta uang 50.000. Terus dia nanya buat apa uang itu 50.000, buat uang 50.000 itu buat apa aja katanya gitu nanya. Terus ibu saya sehingga setiap bulannya itu gaji belum pernah dikasih sama papa saya. Terus papa saya bilang gini, yang mengatur keuangan itu saya aja, jangan ibu katanya. Seperti itu, jadi gajinya itu belum pernah selama dia dulu masih bersatu gitu, belum pernah dikasih gaji gitu. Ya, yang saya mau tanyakan, gimana cara menurut Islam gitu ya, menyikapi gitu ya, sikap ayah yang seperti itu sama ibu saya. Itu aja mungkin yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, tolong jawab ya. Yang seharusnya mengatur keuangan rumah tangga itu suami atau istri? Pelan-pelan ya. Jangan pakai hawa nafsu ya, Bu. Menjawab dengan perasaan yang tenang, yang lembut ya. Sehat. Coba ulangi pertanyaannya. Seharusnya yang mengatur keuangan rumah tangga itu suami atau istri? Jawabannya tergantung. Jawabannya apa? Kalau mohon maaf, ternyata yang lebih pandai mengelola keuangan itu suami. Boleh nggak suami yang pegang? Tapi ternyata yang lebih pandai mengatur itu istri. Boleh nggak istri yang pegang? Maka jawabannya tergantung. Mohon maaf, Bunda bilang harus istri. Tapi Bunda teh sadar, Bunda teh boros. Bunda teh sadar, Bunda teh nggak bisa kelola uang dengan baik. Bunda teh sadar, Bunda teh nggak tegaan. Bunda teh sadar kalau lihat online teh kuat, pengen belanja terus. Nggak bisa bagi-bagi, nggak bisa keras mengatur keuangan. Apakah pantas megang uang atau tidak? Jelas? Berarti bab rumah tangga itu tergantung keadaan, betul? Tapi memang kalau mau ideal, sebaiknya bagaimana? Sebaiknya begini. Suami dapat rezeki dengan izin Allah, betul? Suami nanya sama istri, sayang, ya Bunda, ya. Nanya, Bunda, kebutuhan kita di rumah tuh apa aja? Listrik, gas, galon, anak-anak sekolah, masakan, belanja bulanan, bayar mbak, bayar supir. Banyak banget ya. Ini istri saya yang ngomong. Saya apal makanya. Kalau AA kita bagi dulu 3, sandang, pangan, papan. Ya, sandang urusan pakaian kita, betul? Pangan urusan apa? Perut. Makan kita. Papan urusan apa? Rumah kita. Air, tadi listrik, segala macam. Sok hitung berapa semuanya itu teh. Dihitung sekian. Listrik sebulan. Udah nggak usah disebutin, nggak usah. Itu menderita Anda. Kenapa? Bantuin apa sih A? Jadi disebutin, udah
Bisu nanya, terus izin, suami juga harus ngasih nafkah ke istri untuk urusan kebutuhan istri. Betul. Harus. Harus. Misalnya istri pengen beli sabun A, betul? Pengen beli pencuci muka Ya. B, dan seterusnya. Harus atau tidak? Harus. Tapi istri harus menyesuaikan kemampuan suami. Ini ama sabun dikit lagi udah mau habis, dikasih air lagi, dipenuhin lagi ya. Ya, makanya nanti ada urusan nafkah lahir, ada urusan nafkah batin. Dan menurut AA ya, kalau nafkah batinnya sudah terisi, nafkah lahirnya ngikutin. Maka kadang poinnya adalah, mohon maaf ya, istri itu bisa lebih ridho nerima kalau suaminya juga bisa menghadirkan nafkah batin yang baik. Jangan suka marah-marah sama istri. Kermah duitnya kurang. Iya kan kadang-kadang kita juga mikir ya Bu ya. Atau minimal nggak bisa ngasih kebahagiaan pada urusan dunia, ngasih kebahagiaan urusan hati akhirat. Betul tidak? Insya Allah ada istri juga punya hati ya. Ya? Ya enggak? Tertekan begini jawabannya. Ya, sok insya Allah. Ya, pokoknya rumah tangga itu saling, bukan saing. Ulangi, rumah tangga itu saling, bukan saing. Jadi rumah tangga harus saling, jangan saing. Makanya nggak boleh ada bahasa, ada uang abang, nggak ada uang abang. Nauzubillahimindzalik. Nggak boleh ada yang begitu ya, nggak boleh. Itu kalimat yang tidak baik dan tidak benar. Insya Emang suaminya bola tendang. Kalau masuk gawang, kalau masuk got Bu, jatuh. Baik, ibu-ibu sekalian, itu tadi kita sudah mendengarkan tausiah Hilman bagaimana kalau kita pelit itu justru malah membawa rezeki semakin sulit. Tapi jika kita terus sedekah, dermawan, berbagi, apa yang setelah kita kasih akan terus kita terima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima, jangan simpen, kasih terus sampai seberapa banyak Allah terus memberi. Dan jangan lupa syukuri apa yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersedekah dan berbagi kepada sesama dalam keadaan lapang maupun keadaan sempit. Itulah tadi yang saya sampaikan. Insya Allah kita semua akan menjadi ahli sedekah, menjadi orang yang dermawan, dan insya Allah Allah siapkan surga bagaikan langit dan bumi dan juga seisinya ya. Amin amin ya rabbal alamin.